Hai, selamat datang di channel saya Pak Wira. Pada kesempatan kali ini, pada pelajaran administrasi sistem jaringan, kita akan belajar cara menginstalasi FTP server, mengkonfigurasinya, kemudian membuktikan apakah instalasi dan konfigurasi kita berhasil. Oke, selamat menyaksikan. Ingat, sebagaimana pada video sebelumnya, bahwasanya setiap kali kita praktikum, langkah besarnya ada 3, yaitu yang pertama adalah menginstal layanan server, yang kedua adalah mengkonfigurasinya, kemudian yang ketiga adalah mengecek apakah instalasi dan konfigurasi kita berhasil. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, kita menginstal FTP server, yaitu VSFTPD di Debian 8.6. Kemudian yang kedua, kita mengkonfigurasi VSFTPD tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mengecek keberhasilan instalasi dan konfigurasi VSFTPD. Desain praktikumnya adalah kita nanti menginstal dan mengkonfigurasi VSFTPD di PC Maya VirtualBox Debian 8.6 melalui bukti, sebagaimana pada video yang dulu-dulu untuk DNS. Kemudian, nanti kita mengecek keberhasilan instalasi dan konfigurasi VSFTPD melalui browser dan juga FTP client WinSCP. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, PC Maya VirtualBox yang sudah berisi Debian 8.6. Kemudian yang kedua adalah DVD Debian khususnya nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiga adalah SSH client berbasis teks yaitu putih. Yang keempat browser. Yang kelima adalah FTP client berbasis GUI yaitu misalnya di sini nanti kita pakai WinSCP. Oke, mari kita mulai bagian yang pertama yaitu instalasi VSFTPD FTP server. Di sini saya sudah menyalakan PC server Debian, kemudian juga sudah saya akses dengan SSH client yaitu putih. Kita tinggal mengetikkan perintah instalasi DNS server yaitu apt-get spasi install spasi VSFTPD, kemudian kita tekan enter. Tekan Y untuk meneruskan proses instalasi. Jika menemukan pesan seperti ini, silakan diganti DVD-nya sebagaimana yang akan ditunjukkan. Tekan enter untuk meneruskan. Cek keberhasilan instalasi dengan perintah dpkg spasi get selection spasi garis tegak vertikal spasi grep VSFTPD. Kemudian kita lihat jika tulisannya sudah ada install, maka VSFTPD sudah terinstall dengan benar. Tiba saatnya pada langkah kedua yaitu langkah konfigurasi. Konfigurasi hanya akan dilakukan pada satu file yaitu vsftpd.conf yang terletak di /etc. Buka file konfigurasinya dengan perintah nano spasi /etc/ vsftpd.conf lalu tekan enter. Seperti ini penampakan isi filenya. Ada beberapa baris yang perlu kita edit. Nanti tolong diperhatikan yang saya kotai merah ya. Di sini ada setting untuk anonymous user karena kita ingin agar server FTP kita bisa diakses seorang pengguna tanpa harus login atau tanpa harus register dulu, maka ini anonymous enable kita set sebagai yes. Berikutnya
Local enable itu maksudnya adalah user yang sudah terdaftar di server ini boleh mengakses FTP server ini. Maka ini kita biarkan menjadi yes. Berikutnya, kita akan memperbolehkan user untuk mengupload ke FTP server kita. Maka, write enable kita uncomment atau kita hilangkan tanda pagarnya agar nanti setting write enable yes bisa aktif. Selanjutnya, kita biarkan local umax 022. 022 ini berarti file pada direktori FTP server dapat dibaca oleh semua orang, tetapi hanya dapat ditulisi oleh pemilik. Setting berikut ini untuk pembatasan upload. Jadi, yang bisa upload hanya user yang sudah register. User yang belum register tidak bisa mengupload. Karena itu kita jadikan anon upload enable no dan kita uncomment. Ada baiknya kita juga menyediakan direktori khusus untuk file-file yang bisa di-download maupun hasil uploadan. Karena itu kita tambahkan baris ini, yaitu lokal garis bawah root sama dengan /srv/ftp. Maka nanti file-file yang bisa di-download ataupun hasil upload akan diletakkan di direktori /srv/ftp tersebut. Kita tidak ingin user anonim atau user yang belum register membuat subdirektori di direktori FTP server kita. Karena itu kita set anon mkdir write enable menjadi no dan kita uncomment. Selanjutnya ada opsi untuk file log atau catatan kejadian. Kita langsung uncomment saja agar nama file dan letaknya sesuai default. Yang terakhir, kita edit banner atau ucapan selamat datang di FTP server kita. Silahkan diisi sesuai keinginan kita masing-masing. Kita tutup sekaligus simpan file vsftpd.conf-nya dengan perintah Ctrl+X, lalu tekan Y, lalu kita tekan Enter. Setelah kita setting file vsftpd.conf, kita muat layanan vsftpd dengan perintah service vsftpd restart. Setelah itu kita cek dengan perintah service spasi vsftpd spasi status. Jika respon dari server bertuliskan active running warna hijau, berarti sudah benar. Selanjutnya, kita akan membuat file X untuk bahan tes keberhasilan instalasi dan konfigurasi vsftpd. Masuklah ke direktori /srv/ftp dengan perintah cd spasi /srv/ftp lalu tekan Enter. Perhatikan perbedaan prom di root @debian 2021 PJJ, sekarang ada tambahan /srv/ftp. Itu tandanya kita sudah masuk di direktori tersebut. Kita buat sebuah file dengan perintah tots, yaitu tots spasi nama file. Di sini saya buat filenya bernama file pakwira.txt, sehingga perintahnya adalah tots spasi file pakwira.txt lalu tekan Enter. Untuk cek apakah file yang kita buat juga ada di direktori ini, kita bisa pakai perintah ls ya. Di sini saya pakai perintah ls spasi strip l kemudian tekan Enter. Kemudian di situ terlihat ada nama file pakwira.txt.
Berarti jika sudah tampak seperti ini, maka pembuatan file berhasil. Bukalah file yang barusan kita buat untuk diberi tulisan di dalamnya dengan perintah nano spasi nama file. Dalam hal ini, saya mengetikkan perintah nano spasi file pakwira.txt lalu tekan enter. Isilah file tersebut dengan sembarang teks. Jika dirasa cukup, tutuplah dengan Ctrl plus X lalu tekan Y lalu tekan enter. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, ingat yang belum subscribe, subscribe dulu. Kemudian Anda juga bisa like video ini, bisa juga komen di bawahnya atau share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut berikutnya. Selanjutnya, sebelum kita cek keberhasilan instalasi dan konfigurasi VSTPD, kita pastikan dulu bahwasanya koneksi antara PC host sebagai klien dengan PC server sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana di video saya yang terdahulu, buka properties network adapter yang menghubungkan antara PC Maya Debian 8.6 sebagai server dan PC host sebagai klien. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu pastikan IP address PC host sudah satu network dengan PC server dan preferred DNS servernya terisi dengan IP address PC server Maya Debian. Tiba saatnya pada langkah yang terakhir, yaitu pengecekan, siapkan browser dan FTP client seperti WinSCP. Kita buka browser, kemudian pada address bar kita ketikkan ftp://IP address server Anda. Dalam kasus saya ini, saya ketikkan ftp://192.168.100.1 lalu tekan enter. Jika instalasi dan konfigurasi kita sudah benar, maka akan tampak file yang tadi kita buat di directory FTP server. Di sini terlihat file pakwira.txt. Berarti instalasi dan konfigurasi saya sudah benar. Berikutnya, kita akan coba mengakses FTP server dengan nama domain server. Pada browser kita ketikkan ftp://ftp.nama domain server Anda. Dalam kasus saya ini, saya tuliskan ftp://ftp.serverxx.org lalu tekan enter. Jika instalasi dan konfigurasi kita sudah benar, maka akan tampak file yang tadi kita buat di directory FTP server. Di sini terlihat file pakwira.txt. Berarti instalasi dan konfigurasi saya sudah benar. Mari kita buktikan lebih lanjut dengan kita download dan buka filenya. File kita buka dan isinya sama dengan yang saya ketikkan tadi, berarti instalasi dan konfigurasi VSFTPD server sudah sukses dan juga sukses diakses lewat browser. Selanjutnya, kita akan cek FTP server dengan FTP client berbasis GUI. Kita buka WinSCP. Pilih protokol FTP. Kemudian pada hostname kita ketikkan IP address server, kemudian kita centang pada anonymous login, lalu klik login. GUI WinSCP sudah terbuka. Pada sisi kiri menunjukkan direktori dokumen di PC client, yaitu PC Windows host. Kemudian di sisi kanan kita lihat isi direktori /srv/ftp dengan isi file yang saya buat tadi. Kemudian perhatikan nama tab koneksi yang saya lingkari. Di situ ada nama usernya yaitu anonymous at IP address server saya yaitu 192.168.100.1. Kita download file pakwira.txt dengan cara drag dari jendela server ke jendela klien atau dari jendela kanan ke jendela kiri. Kemudian jika kita buka file hasil download tadi, maka isinya sama dengan yang saya tuliskan, berarti instalasi dan konfigurasi FTP server sudah benar.
Untuk pemutusan koneksi, bisa dengan cara klik kanan pada tab koneksi, lalu pilih disconnect, kemudian lalu klik close. Selanjutnya, kita buka kembali WinSCP untuk mencoba koneksi dengan nama domain. Mirip dengan cara sebelumnya, cuma pada hostname kita ketikkan nama domain server. Di sini saya ketikkan server xx.org, kemudian centang pada anonymous login, lalu klik login. Tampilan WinSCP sama dengan tampilan yang tadi, cuma kita perhatikan pada tab koneksi, identifikasinya adalah nama domain yaitu server xx.org, bukan IP address server. Proses download sama dengan yang tadi, yaitu dengan di tag. Ada peringatan override karena yang tadi sudah di-download. Jika kita buka file hasil downloadan, akan tampak sama juga. Kemudian untuk diskoneksi, caranya sama seperti yang tadi. Yang terakhir, kita akan cek koneksi WinSCP, tetapi kali ini dengan koneksi nama subdomain. Setting mirip dengan yang tadi, cuma pada hostname kita ketikkan nama subdomain server yaitu dengan awalan FTP, yaitu ftp.serverxx.org, kemudian centang pada anonymous login, kemudian klik login. Penampakan WinSCP sama seperti yang tadi, cuma pada tab kita perhatikan pada tab identifikasinya adalah nama subdomain yaitu ftp.serverxx.org, bukan IP address, bukan pula nama domain. Proses selanjutnya sama, yaitu cara download sama dan juga cara diskoneksi juga sama. Demikianlah video kita kali ini. Kalian bisa like bagi yang belum like video ini, kemudian subscribe, kemudian silahkan berkomentar ataupun mengajukan pertanyaan tentang materi kali ini. Kemudian bagi siswa saya di SMK Negeri 1 Sirgan, setelah ini Anda bisa menjawab kuis di Google Classroom Anda. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lain yang mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.